Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Teteh, mahasiswa-mahasiswi di Skep 27 yang sudah mengikuti video demi video dari tadi ya teknis. Sekarang sudah mulai masuk ke materi pertama untuk mata kuliah pengantar bisnis. Nah, sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Nah, diantaranya yang pertama yaitu mencakup pokok bahasan atau materi nih yang akan kita bahas selama satu semester ke depan apa saja. Nah, bisa dilihat sendiri ya oleh Bapak Ibu. Nah, sekarang itu masuk di pertemuan 1 dan 2 dikarenakan teknis perkuliahan kita itu 2 minggu 1 kali atau jadi 2 minggu ini dianggap langsung 2 kali tatap muka atau pertemuan. Nah, ini yang saya akan terangkan itu tentang pengantar bisnis dan lingkungan bisnis. Nah, selanjutnya di pertemuan-pertemuan berikutnya ada materi tentang risiko dan etika bisnis, kemudian ada materi badan usaha, sumber daya manusia dalam bisnis dan produksi dalam bisnis. Nanti di pertengahan semester kita melakukan evaluasi dulu, ada yang namanya UTS. Selanjutnya nanti ada materi tentang peranan pemasaran dan pengelolaan keuangan setelah nanti evaluasi tengah semester. Nah, kemudian dilanjutkan dengan materi manajemen dan organisasi bisnis, kemudian ada potensi bisnis dan kewirausahaan, dan yang terakhir yaitu SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Nah, jadi semuanya kurang lebih dalam estimasi waktu 1 semester ke depan itu kita akan melakukan pertemuan atau tatap muka 1 sampai dengan 12 lah, kurang lebihnya seperti itu mungkin. Nah, nanti di akhir setelah semuanya tersampaikan materi, kita masuk di evaluasi akhir semester atau lebih dikenal dengan UAS. Nah, baik, selanjutnya referensi atau buku pustaka. Nah, saya ini tidak akan memberatkan ya. Silahkan ini bisa dicari oleh masing-masing mahasiswa. Kami menggunakan referensi atau buku pustaka sebagai berikut. Di antaranya ada buku pengantar bisnis dari Budiarto Kustoro. Nah, ini bisa digunakan sebagai buku pustakanya nanti sebagai pembelajaran 1 semester ke depan. Kemudian ada buku dari William M. Pride, sama ini juga kami jadikan referensi untuk pembahasan materi selama 1 semester ke depan. Yang terakhir dari Ustadz Imam Wahyono, ini juga bisa dijadikan referensi atau buku pustaka yang harus dimiliki Bapak, Ibu, dan Teteh mahasiswa-mahasiswi di Sigap 27. Nah, saya tidak akan memberatkan, itu mangga masing-masing mau mencari buku fisiknya secara langsung mangga, mau secara e-book juga mangga ya. Sekarang sudah banyak di internet juga. Itu mah saya tidak akan memberatkan, yang penting mahasiswa itu minimal memiliki salah satunya, yaitu mau buku fisik mangga, mau e-book juga mangga ya, dari ketiga referensi ini sebagai penunjang nanti pembelajaran 1 semester ke depan. Baik, sekarang langsung masuk ke materi. Nah, definisi bisnis. Nah, mungkin Bapak, Ibu, dan Teteh yang memiliki dasar dari SMK atau SEME itu biasanya sudah tidak asing dengan kata-kata bisnis ya. Nah, berbeda lagi dari Bapak, Ibu, dan Teteh yang dari SLTA. Mungkin ini ada suatu hal yang baru. Nah, di sini apa itu bisnis? Jadi bisnis itu adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok itu. Simpelnya, singkatnya seperti itu. Nah, kemudian juga ada definisi bisnis dari beberapa ahli. Yang pertama itu dari Stanhope. Nah, menurut Stanhope, bisnis ini merupakan seluruh aktivitas yang mencakup pengadaan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Kemudian yang kedua itu ada pendapat dari ahli lain, yaitu dari Hughes. Nah, menurut Hughes, bisnis ini adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, pada intinya setiap ahli pun itu memiliki definisi atau mindset yang sama tentang definisi bisnis ini ya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya masuk di latar belakang. Nah, bisnis itu kan awalnya itu pasti ada latar belakangnya ya. Kenapa bisa terjadi suatu istilah seperti itu? Pasti sebelumnya itu pasti selalu ada kejadian di masa lampau. Nah,
Latar belakangnya itu yang pertama pada saat revolusi industri 1. Jadi pada abad ke-18 penemuan mesin uap oleh James Watt. Nah, mulailah dari penemuan mesin uap oleh James Watt itu masuk ke ranah industri pertanian dan menjadi manufaktur. Nah, di sana James Watt ini sudah mulai eh, jadi James Watt ini sudah memperkenalkan ke dunia dari industri pertanian menjadi industri manufaktur. Kemudian yang kedua, revolusi industri kedua, yaitu pada akhir abad ke-18, konsep korporasi dan ilmu manajemen Taylor. Nah, jadi dimulainya pertumbuhan ekonomi, kekuatan ekonomi pada SDM si pemilik modal. Nah, jadi dari Taylor ini sudah mulai dibedah lagi. Jadi dalam bisnis itu ada beberapa unsur, diantaranya ya seperti tadi adanya manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasarannya, dan sistem informasi manajemen lainnya. Nah, baik, yang ketiga yaitu di era revolusi informasi. Ya, otomatis di era sekarang ini, di era serba digitalisasi, ditandai dengan komputer dan internet, kekuatan pada pemilik pengetahuan dan pekerja pengetahuan. Jadi maksudnya di era sekarang ini kita sudah mulai merambah ke dunia digitalisasi, kan di sana juga sekarang tuh sudah ada e-market, marketplace. Nah, jadi sudah mulai bersaing di ranah dunia maya dalam persaingan bisnis ini. Jadi kan sekarang pun kita pun mengakui kita mau belanja apa aja kan sudah mudah, semuanya sudah ada pada genggaman. Nah, bagaimanapun juga nanti si pelaku bisnis pun akhirnya berbondong-bondong ikut mereka juga akhirnya kecimpung juga di dalam revolusi informasi ini. Seperti itulah kurang lebih. Nah, selanjutnya tujuan bisnis. Tujuan apa nih yang ingin dicapai oleh si pelaku usaha atau pelaku bisnis ini? Ada beberapa, diantaranya pada dasarnya itu yang pertama itu menghasilkan barang dan jasa secara efisien berbasis pemenuhan kepuasan konsumen. Kemudian yang kedua, menciptakan kinerja yang menguntungkan bagi perusahaan melalui aktivitas yang dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga, melindungi kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, melatih menjadi warga masyarakat yang baik dalam kaitannya dengan masyarakat dan dalam bertetangga atau dalam lingkungan si perusahaan. Kemudian mendukung melaksanakan hukum dan pemerintahan. Kemudian menyediakan pertumbuhan yang sehat bagi perusahaan dan memperoleh keuntungan yang sehat. Dan yang terakhir yaitu menjaga kualitas lingkungan melalui operasi perusahaan dan program kemasyarakatan atau lebih dikenal dengan CSR-nya, ya. Selanjutnya ruang lingkup bisnis. Nah, dalam ruang lingkup bisnis ini terdapat unsur-unsur penting kegiatan perekonomian atau lebih dikenal dengan 6M. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Yang kedua yaitu permodalan. Yang ketiga material. Nah, material ini diantaranya ya berupa material untuk produksi bisnis kita dan material yang lainnya. Kemudian metode atau trik-trik, kiat-kiat untuk untuk menjalankan suatu bisnis. Selanjutnya ada manajerial. Yang manajerial tadi mencakup semuanya, manajerial sumber daya manusianya, kemudian nanti manajerial pemasaran, keuangan, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir yaitu mesin atau peralatan sebagai penunjang kegiatan bisnisnya si para pelaku usaha. Nah, kemudian mengapa bisnis ini penting? Nah, bisnis itu penting berawal dari perusahaan yang memenuhi need and want dari masyarakat atau konsumen. Nah, bila ada permintaan dari konsumen, nanti otomatis perusahaan bikin aja baik dan akan memuaskan si konsumen. Nah, apabila si kepuasan konsumen itu sudah tercapai, otomatis profit lah yang akan didapatkan oleh si perusahaan dan perusahaan pun akan semakin berkembang. Nah, selanjutnya fungsi dari dasar bisnis. Nah, fungsi dari dasar bisnis ini yaitu meliputi yang pertama mencari dan menemukan sumber bahan baku. Mencari, menemukan dan sumber bahan baku ini ya yang dengan prinsip bisnis itu mencari bahan yang semurah-murahnya dan akan menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian selanjutnya itu mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Nah, jadi fungsi dari perusahaan ini pun atau bisnis ini pun yaitu otomatis yaitu produksi barang atau jasa yang nantinya bisa dijual ke konsumen. Nah, yang terakhir yaitu menyalurkan produk dari tangan dari kita ke konsumen.